البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang keempat. Al-haditsur rabi' an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Barang siapa mendolimi seukuran, yaitu shibr, walaupun hanya seukuran satu jengkal saja dari tanah, maka nanti di hari kiamat akan dikalungkan kepadanya dari 7 bumi. Alhamdulillah, berat sekali. Disebutkan berarti di sini kita mengambil beberapa faedah tentang haramnya kezaliman. Kemudian yang kedua, pasti kezaliman itu akan diselesaikan di hari kiamat. Yang mendolimi tanah, dia akan membawa tanah. Yang mendolimi berupa pemukulan, dia nanti akan membawa hutang pemukulan. Yang mencuri barang ini, dia akan membawa barang ini di hari kiamat. Dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang bersifat maknawi nanti akan apa? Nanti akan ada isyarat tentang itu, ada alamatnya. Maknawi contohnya apa? Masalah pengkhianatan, maka dia akan memiliki bendera tertulis hadhihi ghadratu fulan, di bontoknya itu ada bendera. Ini adalah pengkhianatan si fulan. Dan seterusnya. Segala kezaliman walaupun seukuran darah, dia pasti nanti akan dibawa di hari kiamat kalau tidak diselesaikan di dunia. Dan ternyata hukumannya tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia di dunia. Tentang apa itu? Oh, kalau kita mencuri, misalkan apa, kalau kita mencuri backhoe, oh ini berat, lebih baik mencuri uang, ringan tuh, uang kertas. Cari yang mata uang besar-besar. Kita katakan itu baru pikiran manusia, sementara banyak perkara yang tidak kita ketahui di hari kiamat. Allah Ta'ala telah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti akan tampak untuk mereka hukuman-hukuman dari Allah atau perkara-perkara dari Allah yang belum pernah mereka sangka-sangka. Maka boleh jadi keadaannya seperti yang diisyaratkan di sini, yaitu orang yang merampas walaupun satu jengkal tanah, ternyata dia nanti harus memikul 7 lapis bumi. Maka boleh jadi uang yang di dunia itu ringan, ternyata di hari kiamat lain keadaannya. Siapa yang menyangka? Karena yang penting adalah apa? Bukan kita membuat tipu daya terhadap syariat, tapi kita harus taat pada syariat. Itu yang penting. Jangan pikir-pikir semacam itu tadi. Karena ada orang yang berbicara gitu waktu di Indonesia. Oh, daripada curi rumah berat, oh, mending itu aja curi dolar. Dolar 1 lembar itu dapat apa? Dapat 1 juta rupiah. Kita cari dolar banyak-banyak. Baik, itu adalah hayalan-hayalan yang mereka tidak tahu tentang hakikat akhirat. Oh, jangan sekarang lah. Baik, kita lanjutkan dulu. Baik, disebutkan di sini tuwiqahu min sab'i aradin. Dipikulkan kepadanya dari 7 bumi. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, barang siapa menguasai sebidang tanah, maka dia menguasai sampai 7 lapis bumi ke bawah. Itu wilayah dia. Tidak boleh misalkan nanti ada orang punya teknologi tinggi, dia sampai beberapa km di bawah, dia mencuri emas-emas di bawah atau minyak-minyak di bawah, nggak boleh. Itu milik orang yang di atasnya, pemilik tanah. Maka dari sini pula para ulama mengatakan barang siapa secara resmi dan secara umum dia telah membeli sebidang tanah, secara umum memang dikatakan tanah ini milik Anda sudah. Maka kalau dia menemukan emas atau dia menemukan sumber air atau menemukan apapun, itu adalah milik dia, itu hak dia. Yaitu kembali ke undang-undang barangkali orang Belanda atau orang British, tergantung cara berpikir mereka. Ikutnya ke sana, bukan ikut ke hukum yang adil dari Allah Ta'ala. Baik, harusnya seperti itu. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan apa? Sebagaimana dia berkuasa sampai ke 7 lapis bumi ke bawah, dia juga berkuasa sampai 7 langit ke atas. Yaitu itu hak dia. Masalah wilayah dia itu hak dia. Wilayah apa istilahnya? Udara dia itu hak dia. Makanya kalau dia pengen menjemur baju sampai ke langit sana, yang penting masih di atas rumah dia, itu hak dia. Itu terserah dia. Intinya itu adalah hak dia. Mau membuat istilahnya apa, menara setinggi-tingginya, selama masih di tanah dia, itu hak dia. Baru kemudian kalau ada keterkaitan, ada orang terganggu dengan masalah ini masalah itu lain. Tapi hukum asalnya selama itu di tanah dia, itu masih milik dia, hak dia.
Makanya secara umum hukum-hukum istilahnya teritori sebuah negara yaitu istilahnya apa itu? Udara di atas dia itu milik negara itu, nggak boleh negara lain seenaknya pesawatnya melewati ini dan itu tanpa izin, itu tidak boleh. Maka itu adalah hukum yang benar dari sudut pandang itu. Adapun sudut pandang orang per orang, hak orang per orang juga harusnya dihormati. Masalah udara yang di atas rumah dia dan seterusnya sampai ke atas sana. Makanya barang siapa mendolimi walaupun seukuran sejengkal tanah saja, maka nanti di hari kiamat dia akan memikul sampai 7 lapis bumi ke bawah. Entah bagaimana cara dia memikulnya itu, naudzubillah. Berat sekali urusannya. Tayyib, disebutkan di sini tuwid, yaitu dipikulkan atau dikalungkan di lehernya. Karena kita tahu bahwasanya hukuman-hukuman dan dosa-dosa istilahnya adalah dipikulkan. Dipikulkan. Sementara pemikulan itu di dalam Al-Qur'an terkadang dinisbatkan kepada leher, terkadang dinisbatkan kepada apa? Kepada belakang dia, tulang belakang dia. Itu semua istilahnya adalah wizr, yaitu dosa. Kenapa dosa dikatakan wizr? Karena dia punya bobot yang harus, punya berat yang harus dipikul. Makanya pemikulan itu boleh jadi dengan leher, boleh jadi dengan tulang belakangnya itu. Dan semuanya ada di dalam syariat. Baik. Kesimpulannya adalah masalah apa? Masalah kezaliman, apalagi masalah bumi. Nanti ada beberapa dalil yang lain sehingga tidak perlu kita sebutkan lagi dalil yang hampir sama tentang masalah ini. Intinya adalah apa? Masalah mendolimi walaupun seukuran 1 jengkal tanah ini adalah perkara yang bahaya. Dan ada dalil yang lain masalah apa? Kezaliman walaupun qadhiban min arak, yaitu walaupun hanya sepotong ranting dari kayu arak yang sangat ringan dan remeh. Ini pun akan apa? Akan ada pembalasannya di hari kiamat. Dan itu disebutkan sehingga tidak perlu kita ulang-ulang hadis tersebut insyaallah. Thayyibillahuna wallahu a'lam.